Nope. Terlihat sang raja beserta seluruh pasukan negara Tang mulai meninggalkan istana dan hendak pergi ke perbatasan untuk melakukan pertarungan. Semua orang menyambut kepergian sang raja. Dan singkatnya, seluruh pasukan negara Tang telah tiba di perbatasan kota Weicheng. Terlihat beribu pasukan dibawa oleh sang raja untuk siap bertempur. Jenderal Ma menyambut kedatangan sang raja dan membawanya untuk masuk ke dalam. Silaba. Di lain sisi, Luqman sedang menyiksa pelayannya karena ayahnya tidak ada di istana. Ia pun menjadi semena-mena. Putri Liu yang datang ke sana langsung memarahinya karena tindakan Luqman tidak mencerminkan sebagai pemimpin. Karena kakaknya ini sedang mengusahakan Luqman sebagai penerus negara Tang. Ia pun meminta maaf kepada kakaknya atas tindakannya barusan. Di sana Liu mengatakan Luqman harus menjadi orang yang beribawa karena setiap perbuatannya pasti dilihat oleh masyarakat negara Tang. Ia takut ayahnya tidak akan selamat dalam berperang, dan saat ini ia sangat mengkhawatirkan ayahnya. Namun bodohnya, Luqman malah menjadi senang karena apabila ayah mereka tewas dalam peperangan, Luqman bisa menjadi raja negara Tang dengan sangat cepat. Seketika, Putri Liu langsung menamparnya karena bagaimanapun juga, secara tak langsung, Luqman menyumpahi ayah mereka untuk tewas. Luqman lagi-lagi meminta maaf atas ucapannya itu. Namun sesaat kita diperlihatkan Luqman senyum-senyum sendiri dan membayangkan apabila ayahnya tewas, ia pasti bisa menjadi pemimpin negara Tang dengan cepat. Ia pun hanya berpura-pura meminta maaf kepada Putri Liu. Singkat cerita, kita diperlihatkan suku Huang sedang berperang menghadapi pasukan Istana Siling. Dalam pertarungan tersebut, suku Huang berhasil dikalahkan. Bahkan banyak dari mereka tewas di medan pertempuran. Dan beberapa dari mereka berhasil selamat dan mengalami luka yang cukup serius. Di sana Ningki dan Sangsang melihat suku Huang menangisi orang-orang yang mereka cintai telah tewas. Dan Sangsang merasa apa yang dilakukan oleh suku Huang sangatlah baik karena mereka dengan ikhlas menghadapi pasukan Istana Siling demi menyelamatkannya. Ia pun merasa bersalah dan hendak mengakhiri hidupnya supaya tidak ada lagi orang-orang yang tewas untuk dirinya. Ningki di sana berusaha menjernihkan pikiran Sangsang dengan mengatakan kalau semua manusia akan mati dengan sendirinya. Dan Sangsang harus tetap tegar karena mereka berdua sudah merasakan hidup yang sulit untuk bertahan hidup. Setelah itu, pasukan suku Huang terlihat sedang membicarakan Ningki dan Sangsang karena mereka menganggap pertarungan dengan Istana Siling hanya membuat mereka mati sia-sia hanya demi melindungi Sangsang. Mereka pun berencana akan membunuh Ningki dan Sangsang dan mulai merencanakan sebuah misi. Singkatnya, Ningki dan Sang berencana pergi meninggalkan suku Huang karena mereka tak mau ada pertumpahan darah lagi demi mereka berdua. Dan setelah itu mereka pun mulai pergi dari sana. Di malam harinya, kedua pasukan suku Huang tadi sedang mencari keberadaan Sangsang dan Ningki dan mereka berniat membunuhnya. Namun mereka menyadari kalau Ningki dan Sang telah pergi meninggalkan suku Huang. Tak lama kemudian, ketua suku Huang datang menghampiri mereka. Dan ternyata, ketua sudah tahu niat busuk mereka berdua. Seketika mereka berdua pun meminta maaf dan mengakui niat jahatnya tadi. Ketua suku Huang mengingatkan kepada mereka kalau Tuhan yang mereka sembah adalah Raja Neraka. Sudah sepantasnya, suku Huang harus menjaga anak Raja Neraka dengan nyawa mereka. Di lain sisi, Ningki dan Sang melintasi tempat pertempuran pasukan suku Huang dan Istana Siling. Di sana Sang merasa ketakutan karena melihat begitu banyak sekali orang-orang yang tewas. Dari kejauhan, pertarungan masih berlanjut, yang dimana suku Huang yang dipimpin oleh Tang akan melawan pasukan Istana Siling yang dipimpin langsung oleh Reki.
Dan akhirnya pertempuran baris depan dimulai. Namun tak lama kemudian, Sang-Sang datang ke sana. Terlihat hawa gelap menyelimuti kedatangan Sang-Sang, dan hawa gelap itu merupakan burung gagak yang begitu banyak sekali. Reki yang melihat itu merasa terkejut karena Sang-Sang berani datang ke medan pertempuran. Semua orang suku Huang memberikan hormat kepada Sang yang melintas di depan mereka. Sang-Sang yang keluar lalu diberi ke tempat pijakan oleh pasukan suku Huang, dan terlihat kegelapan mulai menyelimuti Sang-Sang yang menandakan malam abadi membawa malapetaka akan segera tiba, seperti yang sudah diramalkan sebelumnya. Bunga merasa heran karena Ningki tidak ada di sebelah Sang-Sang. Ia pun curiga kalau Ningki akan menyerang dari segala arah. Dan ternyata dugaannya benar. Ningki yang bersembunyi di balik bukit dan gelapnya burung gagak mencoba menyerang mereka. Alhasil, serangannya satu persatu berhasil mengenai pasukan Istana Siling, dan serangan Ningki beberapa berhasil ditahan oleh Reki. Namun di saat Istana Siling hendak membalas menyerang, Ningki telah menghilang dari sana. Reki lalu mengeluarkan kekuatannya dan menyerang Sang-Sang agar membuat Ningki keluar dari tempat persembunyiannya. Hasilnya, Ningki pun keluar dan melindungi Sang-Sang. Di sana ia berkata, ia tak akan membiarkan siapapun menyakiti Sang. Lagi-lagi, Reki menyerang mereka berdua. Ningki berusaha menangkis serangan itu dengan payung hitam miliknya. Namun ia justru terpental, dan Sang-Sang terluka parah. Sang-Sang yang marah tiba-tiba berteriak sambil mengeluarkan kekuatan hitamnya, dan seketika cuaca berubah menjadi gelap, dan ia pun mendapatkan kekuatan Raja Neraka.
从内到外将我撕开断裂，我像空气一样漂浮着。Reki yang melihat itu tidak ambil diam. Ia pun seketika mengeluarkan kekuatan besarnya dan membangunkan naga pasir yang super duper besar. Pasukan suku Huang dan Ningki mencoba melawan naga pasir tersebut. Namun mereka semua dengan mudah dihempaskan, yang membuat mereka akhirnya lari ketakutan. Ningki yang hendak menarik Sang seketika dilepaskan, dan ia pun seorang diri mendekati naga pasir tersebut. Tentu saja Ningki tidak membiarkan itu terjadi. Ia pun menarik kaki Sang dan terikut terbang ke atas langit. Di sana, Sang sudah bukan seperti dirinya lagi, dan ia seperti berubah menjadi orang lain yang sudah tak mendengarkan perkataan Ningki. Di kejauhan, Sang Master yang melihat Ningki dan Sang yang bertarung dengan naga pasir tidak membiarkan itu terjadi. Sang Master pun berteleportasi dan membantu Ningki di dalam pertarungan tersebut. Di sini Master dengan lantang mengatakan kalau ia memutuskan untuk membantu anak Raja Neraka dan melawan Istana Siling. Naga pasir tadi seketika berubah menjadi naga emas. Reki mencoba menyerang Master dengan kekuatan naganya, dan pertarungan epik pun terjadi. Karena kekuatan Master yang begitu kuat, naga emas itu pun dengan mudah dibinasakan. Dan setelah itu, Master membuat semua orang suku Huang, termasuk Ningki dan Sang, menghilang dari sana. Reki yang telah mengetahui Master memilih melindungi anak Raja Neraka, akhirnya memilih mundur dari medan pertempuran. Singkat cerita, Ningki berterima kasih kepada Sang Master karena sudah mau membantunya. Master yang sangat perhatian dengannya mengatakan kalau Ningki harus bisa hidup lebih lama. Ningki pun memeluk Sang Master, yang dimana kakak seperguruannya tidak ada yang berani melakukan hal tersebut kepada Sang Master. Dan setelah itu, Sang keluar dari kereta. Dan Ningki pun menyuruhnya untuk berterima kasih kepada Master. Namun seketika, wajah Sang Master berubah saat melihatnya. Dan Sang seperti tersenyum kepada Master. Namun senyumnya seperti wanita psikopat yang agak sedikit mengerikan.
Di lain sisi, sang raja, Jenderal Ma, beserta pasukannya pergi ke medan pertempuran untuk melawan pasukan Istana Siling. Namun di sini pertarungan mereka sama sekali tidak ditayangkan. Kembali ke Ningki. Di sana mereka bertiga berjalan kaki sambil bercerita. Terlihat Sang setelah mendapatkan kekuatan Raja Neraka, kepribadiannya seketika berubah dan ia pun tak banyak bicara seperti sebelumnya. Master di sana bercerita kalau langit memakan energi positif dari manusia dan kekuatannya berasal dari langit. Maka dari itu ia tak terkalahkan di dunia. Dan langit sangat suka memakan energi positif yang sangat kuat. Namun tiba-tiba Sang mengatakan kalau Master merupakan makanan yang sangat lezat untuk dimakan oleh langit. Seketika Master langsung terkejut dan menatap tajam ke arah Sang. Lalu Ningki pun menanyakan keadaannya, namun tetap saja tidak diperdulikan oleh Sang. Dan ia justru tetap menatap ke arah Master yang meninggalkan mereka. Sesaat di dalam kereta, kecanggungan kembali terjadi. Ningki dan Master yang sedang mengobrol sesaat dihentikan oleh Sang, yang mengatakan kalau mereka berdua sangat ribut. Tentu saja Ningki dan Master sangat terkejut melihat keberanian Sang yang menyanggah omongan mereka. Sang juga menanyakan kemana arah tujuan Master akan pergi. Master menjawab kalau ia akan membawa mereka pergi ke arah Laut Arktik. Seketika, Sang langsung tersenyum ke arah Master, diiringi cahaya yang menyinari wajahnya dan backsound film ini yang agak creepy. Pokoknya adegan ini, Sang berubah drastis dan bukan seperti dirinya lagi. Di lain sisi, sang raja telah kembali dari berperang. Seperti yang Mimin bilang sebelumnya, sang raja berperang adegannya tidak ditunjukkan. Maka dari itu, Mimin agak merasa aneh dengan peperangan mereka yang kurang jelas. Singkat cerita, terlihat Master, Ningki dan Sang telah tiba di Laut Arktik. Di sana mereka makan bersama. Dan setelah itu, Ningki dan Sang mandi di laut tersebut. Mereka pun hendak berciuman, namun dihentikan oleh Master karena mereka melakukan itu di depan dirinya. Mereka bertiga pun tertawa bersama. Master mengatakan kalau ia bersedia menikahkan Ningki dan Sang di sana. Akhirnya pernikahan pun dilaksanakan. Tanpa penghulu, tanpa saksi, tanpa mahar, mereka berdua pun menikah dan memberi hormat kepada sang Master. Master pun turut bahagia melihat mereka berdua. Namun sesaat, Ningki dan Sang merasa heran karena Master tiba-tiba menghilang. Ternyata, Master telah mengendarai kuda dan hendak pergi dari sana, sambil berkata kalau ia tak akan mengganggu malam pertama Ningki dan Sang. 相公。干嘛用火符？ Di malam itu juga, mereka pun melepaskan hasrat dan bercocok tanam di dalam kereta. Sedangkan sang Master sedang mengendarai kuda sambil riang gembira.
Keesokan paginya, sikap Sang Sang kembali berubah. Ia tiba-tiba membunuh Ningki di sana. Ternyata semuanya itu hanyalah mimpi Sang Sang, dan ia merasa senang ternyata itu hanyalah mimpi buruk belaka. 好，再睡一会儿。 你的粥糊了。 Singkat cerita, Sang menceritakan kalau saat ini ia seperti bisa mengendalikan langit dan merasa kalau ia memiliki kekuatan yang dapat menentukan mati dan hidup seseorang. Ia pun mengeluarkan kekuatan cahaya miliknya, yang dimana kekuatan cahaya tersebut bersumber dari langit. Ia juga berkata kalau di dalam mimpinya tadi ia hendak membunuh seseorang. Ningki pun merasa aneh dengan sikap Sang Sang baru-baru ini. Ia merasa kalau Sang Sang seperti memiliki dua kepribadian. Ia pun bertanya siapa yang hendak dibunuh oleh Sang. Sang menjawab kalau ia hendak membunuh Ningki. Namun suara yang dihasilkan oleh Sang berbeda dari suara miliknya. Dan seketika Master datang ke sana dan membuat Ningki menjadi pingsan. Master melakukan itu karena ia tak mau Ningki mendengarkan ucapan dari Sang yang hendak membunuhnya. Dan seketika Sang Sang kembali tersadar. Di sini Master tahu kalau Sang seperti memiliki dua kepribadian yang bisa merubah sifat dan sikap Sang Sang.